Juga jadi sorotan di redaksional kita, Saudara. Israel mencegat kapal bantuan kemanusiaan dari armada Global Sumut saat tengah berlayar menuju Gaza di perairan Mediterania Timur yang merupakan jalur internasional pada Senin waktu setempat. 5 WNI dilaporkan ditangkap. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam misi kemanusiaan ke Gaza ditangkap Israel. Dalam rombongan misi kemanusiaan ini, 5 WNI dilaporkan ditangkap. 4 orang yang ditangkap merupakan jurnalis, 2 jurnalis dari Republika, yakni Bambang Noroyono dan Taudi Badai. Ada pula jurnalis Tempo, Andre Nugroho yang ikut dalam misi ini. Mereka datang bersama aktivis membawa logistik pangan dan juga bantuan obat-obatan. Saya Bambang Noroyono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Andre Nugroho, warga Indonesia yang mengikuti Global Sumut Flotilla, yakni menembus blokade Gaza. Apabila kawan-kawan melihat video ini, berarti tandanya saya sudah diintercept ataupun diculik oleh Zionis Israel. Saya meminta kawan-kawan untuk share video ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar dapat atensi dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono. Saya meminta kepada para pemangku kebijakan ataupun warga semuanya agar selalu mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina. Terima kasih. Israel mencegat kapal armada Global Sumut saat tengah berlayar menuju Gaza di perairan Mediterania Timur Senin waktu setempat. Rekaman yang disiarkan secara langsung ini menunjukkan ketika para aktivis dipaksa mengangkat tangan saat kapal tentara Israel mendekati armada Global Sumut. Sesaat kemudian, tentara Israel bersenjata lengkap terlihat menaiki salah satu kapal dan video siaran terputus. Lebih dari 50 kapal berangkat dari Marmaris di selatan Turki pekan lalu yang melibatkan hampir 500 aktivis dari 45 negara. Kementerian Luar Negeri Israel merilis sebuah video yang menunjukkan para aktivis Global Sumut Flotilla berada di atas kapal Angkatan Laut Israel setelah proses penahanan. Dalam video tersebut, sejumlah aktivis terlihat berada di dalam kapal militer Israel usai ditahan. Otoritas Israel menyebut para aktivis telah diamankan setelah kapal flotilla yang mereka tumpangi dicegat di perairan. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyaksikan operasi penyergapan aktivis dan jurnalis dari markas militer di Tel Aviv. Ia memuji para tentara karena menggagalkan rencana jahat yang dirancang untuk memecah isolasi yang diterapkan Israel pada teroris Hamas di Gaza. טוב, תעבירו בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם. תודה רבה, אדוני. אנחנו פה רואה מרחיבה, חושבים את חוקת השליחות, ואנחנו פשוט נעמד. תודה, המים נראים נהדר. פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות איתכם. תמסור לכולם. תודה רבה לכם. Hingga kini belum diketahui pasti bagaimana kondisi para jurnalis dan aktivis yang diculik Israel. Pemimpin redaksi Republika Andi Muhyiddin mengaku hingga kini belum mengetahui secara pasti kondisi jurnalisnya serta WNI lainnya yang ditangkap Israel. Setelah jurnalis itu mengirimkan video SOS itu, redaksi Republika sudah kehilangan kontak. Redaksi Republika juga berusaha berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk berupaya melakukan diplomasi dan pembebasan serta penyelamatan WNI yang ditangkap dan diculik Israel.
Baik, kalau kondisi dari kemarin sejak siang hari kami itu putus kontak, gitu ya. Terus tadi malam statusnya confirm bahwa rekan kami itu diculik, gitu ya, diintersepsi, diculik. Jadi sampai saat ini pun kami belum bisa dapat informasi mengenai kondisi rekan kami, gitu ya. Tapi dari informasi jadi gini, jadi tiap kapal itu dibuatkan semacam WhatsApp group, gitu ya, untuk dari pihak GPC itu akan terus mengupdate informasi. Nah, tadi pagi kami mendapat informasi bahwa rekan-rekan kami itu dibawa menuju Isdut atau Asdut, gitu ya. Itu adalah kawasan di pesisir selatan Israel. Itu sekitar 40 km dari Gaza. Ini adalah pelabuhan terbesar di Israel. Dan biasanya memang intersepsi sebelumnya, penculikan sebelumnya itu para aktivis itu dibawa ke sana. Jadi sementara untuk kondisi sama sekali kami tidak dapat info, hanya mereka ini dibawa kemana, itu aja. Soal berapa lama, ini sebenarnya misi kedua mereka. Jadi tahun lalu di Global Sumut Flotilla mereka ikut juga, Abeng dan Todi Badai atau Bambang ya, nama aslinya Bambang. Itu sudah ikut sebenarnya misi Sumut Flotilla, gitu ya, waktu itu dari Tunisia. Cuma waktu tahun lalu itu mereka tidak ikut berlayar, lebih ke seremonial di daratan, pelatihan di daratan, gitu ya, liputan di daratan, gitu ya. Dan waktu itu memang tidak dapat peluang untuk ikut berlayar. Nah, tahun ini dia ikut lagi dan akhirnya bisa ikut berlayar, gitu. Okay. Terakhir kami kontak itu di grup kami itu kemarin siang, paling terakhir itu dari Abeng atau Bambang, itu mengirim video SOS pukul 15.20 WIB. Dia mengirim video SOS, jadi video SOS ini memang protokol yang diterapkan teman-teman aktivis, relawan, gitu ya. Jadi ketika kapal-kapal tentara Zionis Israel semakin mendekat, mereka menerapkan protokol ini. Dari kemarin sore saya sendiri langsung berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, cukup intens kami bicara komunikasinya, gitu ya. Dan mungkin kalau nggak salah agak malam kemarin ya, sudah ada rilis juga dari Kemlu yang mengecam keras, gitu ya. Nah, namun juga rekan-rekan kami dari lembaga kemanusiaan baik di Turki juga di Malaysia, di Command Center Malaysia, itu juga sudah menghubungi langsung KBRI di negara-negara di sekitar penangkapan. Sementara itu, Saudara, Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumut Flotilla di sekitar perairan Siprus. Pemerintah melalui Kemenlu mendesak Israel untuk melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan yang ditahan. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Perwakilan RI terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dari otoritas tempat. Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para WNI, serta menyiapkan langkah-langkah pelindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah. Dampaknya harga daging sapi kini naik drastis.